buat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda masih membahas tentang tema hari ini, ayah pahlawan tanpa jubah. Pahlawan saya bilang. Tadi aku dengannya pahlawan. Bisa aja. Coba tanya ntar sama yang lain. Jamaah pahlawan atau pahlawan? Pahlawan kata jamaah juga. Ya udah kita lanjut aja ya. Nggak usah dengerin Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini ada pepatah ya. Yang bilang bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah kalau kita bicara masalah tentang telapak kaki ibu ini kita bisa masuk pintu surga. Bisa nggak kita masuk surga tapi melalui seorang ayah? Nah ini bagaimana penjelasannya? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Karena ayah ngiri. Ayah ngiri. Habib Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan, apakah bisa menjadikan seorang ayah sebagai pintu surga? Tentu saja baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-walid awsat min abwabil jannah. Ya, kedua orang tua adalah pintu surga terbaik. Jadi enggak dikatakan ibu atau ayah, tapi kedua orang tua. Ada yang misalnya ibundanya meninggal duluan, maka dia punya satu pintu surga lagi, yaitu ayahandanya. Atau sebaliknya, ada yang ayahandanya duluan meninggal, maka dia punya satu pintu surga yang tersisa, yaitu adalah ibunya. Maka keduanya adalah pintu surga yang terbaik, kata baginda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam riwayat, kamu boleh menyia-nyiakannya atau kamu boleh memanfaatkannya. Maka ini menjadi indikasi bahwasanya ternyata ada juga seorang anak yang menyia-nyiakan pintu surga yang telah Allah sediakan di dalam rumahnya. Ada seorang ayah dan ibu di dalam rumah kita yang bisa kita jadikan pintu surga, yakni bisa menjadi jalur kita, jalur singkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita enggak kuat-kuat amat tahajudnya, mungkin kita enggak kuat-kuat amat majelisnya, mungkin kita enggak kuat-kuat amat puasanya, sedekahnya, namun ternyata kita memperkuat jalan kita menuju surga melalui jalur kedua orang tua kita. Wabil khusus hari ini kita bahas seorang ayah. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk tetap menafkahi kedua orang tua kalau kita punya kecukupan. Kalau kita punya kelebihan setelah menjalani kewajiban kita sebagai seorang suami, menjalani kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita menafkahi mereka, maka memberikan nafkah terhadap orang tua kita adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan wajib hukumnya jikalau seorang anak punya kelebihan, baik orang tuanya tidak punya harta ataupun orang tuanya punya harta sekalipun, tetap seorang anak boleh bahkan sangat mulia jikalau memberikan kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua kita nggak lihat nilai sebenarnya, orang tua kita melihat bagaimana cara kita memuliakan mereka. Betapa bahagianya seorang tua jikalau dikirimkan oleh anaknya. Maka subhanallah, cara berbakti kepada ayahanda sangat banyak. Kemudian yang ketiga, tetap taat terhadap perintahnya. Ya, jadi kalau mereka panggil, kalau mereka memberikan perintah, taat terhadap mereka, patuh terhadap mereka. Meskipun mungkin kita juga adalah seorang ayah, sudah menjadi seorang ayah, lalu kita masih punya ayah, lalu ayahanda memberikan perintah kepada kita, maka kita taat terhadapnya. Kemudian yang terakhir, saya pesankan kepada seluruh jamaah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tidak semua ayah itu baik. Ada juga ayah yang tidak baik. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahandanya yang jelas-jelas ayahanda daripada Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam surah Maryam tadi adalah seorang yang tidak baik. Namun ternyata tetap berakhlak mulia terhadap mereka. Itu jalan surga terbaik kata baginda Nabi SAW. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini ada juga sebuah tayangan yang bagus banget yang perlu kita simak sama-sama. Ini ada tentang video dari Asnawi dimarahin ayah setelah lawan Singapura kemarin. Wah ini penasaran banget ini. Ada kok pahlawan dimarahin ya sama ayahnya. Ini dia nih, silakan. Apa Pak komentarnya? Bisa pegangkan Kak? Apa yang dia bilang komentar? Tunggu dulu, lihat dulu. Itu kayak sombong dan tidak mau dihubungi.
Masya Allah, ini luar biasa ya jamaah ya. Ini pahlawan olahraga aja masih dimarahin sama ayahnya ini. Pahlawan olahraga sepak bola. Nah sekarang Ustadz Maulana, ini kita coba bahas dulu nih, bicara masalah tentang seorang ayah ya. Yang namanya ayah ini dituntut tegas kepada anak-anaknya. Tapi ada gak sih kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, justru ini dapat membahayakan anaknya di masa depan. Sehingga harus kita hindari saat ini. Mohon izin penjelasan Ustadz Maulana, tafadhol. Iya, makasih banyak Mas Fadli. Izin Habib Sauki, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita belajar bagaimana sosok ayah itu, kedekatan anak kepada ayahnya. Dan ternyata mohon izin saya ambil baliknya. Bagaimana sosok ayah kepada anaknya. Ternyata Syekh Ali Jaber, Allah yarham, ternyata pernah menjelaskan perihal adanya kesalahan ayah terhadap anaknya. Kok bisa? Ternyata tanpa kita sadari, kita memiliki kesalahan terhadap anak. Syekh Ali Jaber, Allah yarham, ternyata pernah menjelaskan perihal ada 10 kesalahan ayah dalam bagaimana menyikapi sosok anak. Yang pertama, jangan pernah mencaci maki, kata-kata kasar dan yang tidak pantas untuk didengar anak. Itu jangan-jangan. Apalagi menyebut nama kebun binatang. Kenapa tidak nama-nama buah? Bener juga ya. Dasar sayuran, dasar mangga, manggis gitu. Manggis gitu. Dasar duren. Ya. Apalagi jangan pernah menghina anak di depan orang. Kasihan itu anak. Apalagi selalu membandingkan anak dengan orang lain. Terus kalau anak jawab, jadikan aja dia anaknya. Tidak usah saya jadi anaknya. Kalau itu jawabannya, sakit hati kita sebagai ayah. Hati-hati. Apalagi, mohon maaf, janganlah kita mencinta dengan syarat. Saya mencintaimu, yang penting kau rajin sholat. Jangan pakai syarat. Cinta kepada anak tanpa syarat. Apalagi, menyampaikan informasi yang salah, jangan pernah berbohong sama anak. Hati-hati, ada hantu di situ. Padahal dia orang tidak tahu juga. Ya Allah. Apalagi mengancam atau menakut-nakuti anak. Yo, ke sana nanti kau disuntik. Yo, kau kenapa sih? Jangan pernah menakut-nakuti anak. Melarang anak tanpa sebab. Menghancurkan kepercayaan diri anak. Jangan. Tolong kasih semangat. Sosok ayah itu mendorong dengan semangat. Ayo nak, kamu bisul Esa, kamu bisa. Apalagi? Apalagi? Mendoakan anak hal-hal yang buruk. Nauzubillah. Harusnya mendoakan anak, kalau perlu memperdengarkan di telinganya. Dan jangan pernah membongkar aib. Ada gak di Ustadz dari 10 tadi kategori? Alhamdulillah. Yang pernah dikelakukan kesalahan? Enggak pernah? Aman. Saya berusaha aman. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mata kuluna limat alun. Kenapa kau sampaikan kalau kau tidak lakukan? Makanya saya lebih dulu itu. Kita lanjut lagi ya jemaah ya. Kita akan melihat lagi sebuah video tayangan nih tentang semangat hidup Abah penjual cilok. Ini dia tayangannya. Anda mau menjebak saya. Saat matahari mulai memancarkan sinarnya, saat itulah Abah Taryo bersiap memulai hari. Dibantu istrinya Emak Manah, ia berjalan ke rumah tetangganya Iep untuk mengambil barang dagangan. Setiap hari Abah Taryo harus membawa sekitar 300 biji cilok untuk dijual keliling. Total yang harus dipikul sekitar 25 kg. Di usianya yang sudah menginjak kepala 8, pikulan cilok ayam tumpuan rezekinya ini semakin berat dan melelahkan. Saat lelah, Abah kerap beristirahat di tempat seadanya. Seperti hari ini, emperan toko yang tutup jadi tempatnya bersandar. Ia pun mencoba mengatur napas, berharap pegal di sekujur tubuhnya hilang walau sesaat. Ini Masya Allah luar biasa, ini gambaran lagi tentang perjuangan seorang ayah yang mungkin gak semua orang nih beruntung merasakan bagaimana diperjuangkan oleh seorang ayah. Karena mungkin ya ada orang sebagian juga yang harus kehilangan ayahnya atau diberi cobaan dari ayahnya dengan sifat-sifat ayahnya yang kurang baik. Nauzubillah min zalik, seperti tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam. Nah bagaimana nih seharusnya kita sebagai seorang anak yang menyikapi keadaan tersebut. Dan apa yang dapat kita lakukan agar senantiasa bisa bersabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui yang namanya kehadiran ayah kita. Akan dijelaskan oleh guru kita Habib Syaugi. Mohon izin Bib. Tafadhol Bib, waktunya Bib. Izin Syam, Ustadz Maulana. Wahai anak, jangan lupa. Tentu kita semua adalah anak daripada ayah kita. Semua kita adalah anak
daripada ayah kita. Ayahmu adalah ayahmu. Lihat para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun banyak di antara mereka yang mempunyai ayah, bukan main-main kayak kita. Pimpinannya orang kafir Quraisy. Lihat Abu Jahal, lihat Walid bin Mughirah. Tapi mereka punya anak adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak yang tadinya adalah musuhnya Allah menjadi pedangnya Allah. Sayyiduna Khalid bin Mughirah, Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Tetap tidak menutupi jati dirinya dia adalah seorang anak daripada Abu Jahal. Tidak menutupi jati dirinya dia adalah seorang anak daripada Walid bin Mughirah. Jadi sampai kapanpun ayahmu adalah ayahmu walaupun dia sangat jahat kepada kamu. Dia jahat sama kamu, jangan kamu balas kejahatannya. Tetap kamu tidak bisa menutup mentang-mentang ayahnya jahat. Saya nggak mau. Kalau ditanya orang saya nggak mau ayah saya di mana, saya nggak mau kasih tahu kalau ayah saya ada. Karena saking jahatnya saya punya ayah. Lihat, tetap bin Abi Jahal, tetap bin Walid bin Mughirah. Kamu tetap binnya bin ayah kamu. La ta'at lima asyatil khaliq. Cuman kita ingat, Nabi pernah kasih tahu jangan taat kepada maksiatnya satu makhluk. Ayah kita menyuruh perbuatan maksiat, apa-apa yang dilarang oleh Allah, sudah kita tinggalkan, kita jauhi, jangan kita kerjakan. Tapi masalah bakti, kita tetap bakti kepada dia. Tetap bakti kepada dia walaupun dia jahat kepada kita. Pokoknya kita pergunakan umur kita sebaik-baiknya selama orang tua kita masih ada, kita bakti kepadanya. Bisa kita lembutkan itu hatinya, mungkin dengan kita beri dia hadiah, kita doakan dia. Karena mau gimana juga dia ayahmu, mau gimana juga dia bapakmu yang luar biasa mencarikan nafkah untukmu. Sampai kamu bisa makan, sampai kamu bisa minum, sampai kamu sukses. Doakan dia. Mungkin dia dalam keadaan yang capek. Mungkin dia dalam keadaan yang letih. Mungkin dia dalam keadaan yang bingung. Sehingga timbul atau naik daripada emosinya. Tapi tetap ayahmu adalah ayah. Dan kamu adalah anak daripada ayahmu. Masya Allah, luar biasa ya Beb ya. Kalau kita bicara masalah tentang ayah ini. Pahlawan tanpa jubah yang selama ini berjuang tanpa kita sadari. Ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, ini semakin seru pembahasan kita. Setelah ini kita juga akan mau menjawab pertanyaan lagi nih. Ya Allah. Dan juga pengumuman Mas Fadli habis ini. Pengumuman pemenang. Ini siapa ini? Ya Allah jamaah lihat deh. Ini nih, lihat contoh nih. Perjuangan ayah yang kelelahan karena mencari nafkah. Ya, udah kita nanti akan kembali lagi setelah satu ini deh. Ya kita out dulu pelan-pelan deh Bib. Sini Bib. Iya. Yuk Ustaz Syam. Jangan bangunin deh, kasihan ini 4 anak di rumah. Makan cireng kali ya tadi. Iya, kebanyakan makan cilok. Mana semua?